Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal materi Anda tentang PVQC. Itu kan singkatan dari Professional Vocabulary Quotient Credential ya? Betul. Nah, misi kita hari ini tuh bukan cuma pengen tahu PVQC itu apa sih, tapi juga kenapa ya pendekatannya ini kok kayaknya menarik gitu. Relevan lah buat Anda yang mungkin butuh banget nguasain kosakata Inggris profesional, tapi pengennya efektif, nggak buang-buang waktu. Tepat sekali, PVQC ini kan memang dikembangin sama GLAD, Global Learning and Assessment Development di California. Fokusnya jelas buat bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau ESP. ESP ya? Iya, English for Specific Purposes. Jadi istilah-istilah teknis industri gitu. Tujuannya ya buat bangun kemampuan praktis, membaca, dengar, bicara, sama nulis, atau mengeja, RLSS lah, khususnya buat yang bukan penutur asli. Oke, nah ini ada konsep kunci yang menurut saya kok unik ya. Beban kognitif rendah sama pembelajaran berbasis keterampilan. Agak beda ya sama cara belajar bahasa yang biasanya yang kesannya harus hafal banyak banget. Beda, iya, justru itu intinya. Beban kognitif rendah itu maksudnya Anda nggak dijejali ribuan kata umum. Tapi fokus ke 500 sampai 2000 kata kunci, plus mungkin 20 sampai 50 kalimat kunci yang paling penting di bidang Anda. Jadi efisiensi dulu. Jadi kualitas bukan kuantitas ya? Bisa dibilang gitu. Terus yang pembelajaran berbasis keterampilan itu, penilaiannya dipakai bukan cuma buat nguji di akhir, tapi jadi bagian dari proses belajar. Kayak alat bantu belajar gitu. Menarik. Iya, jadi ada latihan berulang-ulang. Itu dirancang biar responsnya jadi intuitif. Bukan sekedar, hafalan pasif yang gampang lupa. Jadi harapannya kemampuan bahasa profesionalnya itu beneran kepake, terbawa lah istilahnya, ke dunia nyata. Oke, jadi bukan cuma tahu artinya apa, tapi bisa refleks gitu ya pakainya. Nah, sistem belajarnya sendiri gimana tuh cara kerjanya? Tadi Anda sempat sebut ada metode 2 tahap. Betul, ada sistem belajar evaluasinya, kadang disebut Xue Ping Xi Tong. Itu ya, itu ada 2 fase utama. Yang pertama, dengar dan baca cepat. Ini buat ngebiasain telinga sama mata kita sama kosakatanya, dalam jumlah banyak tapi cepat. Biar familiar gitu ya? Iya, biar familiar dulu. Nah, yang kedua itu belajar mengeja mengetik. Fase ini buat nguatin memori sama akurasinya. Jadi Anda aktif ngetik atau ngeja kata dan kalimat kuncinya. Ini dipercaya bisa bantu bangun jalur saraf buat respons yang lebih cepat tadi, yang intuitif. Masuk akal. Sistemnya sendiri ada fitur apa aja buat dukung itu? Saya lihat kok ada 6 jenis tes ya. Gimana itu bisa bantu bangun intuisi? Nah, tipe soal itu sengaja dirancang beda-beda. Biar kosakatanya diserang dari berbagai sudut lah. Ada yang fokus pemahaman, ada nulis, ada dengerin. Jadi otaknya dipaksa proses informasi dengan cara beragam. Ini bagus buat nguatin pemahaman sama ingatan. Oke. Terus, ada juga umpan balik instan. Jadi kalau salah, langsung tahu salahnya di mana. Ada analisis kesalahannya juga, lumayan detail. Bisa cek jawaban benernya juga, dan bisa diatur. Mau latihan berapa kata per sesi, jadi personal gitu. Oh, bisa disesuaiin ya? Iya, sesuai waktu dan kemampuan Anda. Fitur umpan balik instan ini penting banget kan? Kadang kita nggak sadar salahnya di mana kalau nggak dikasih tahu langsung. Oh ya, ada juga aplikasi mobilenya buat iOS, jadi bisa latihan kapan aja, di mana aja. Wah, cakupannya juga kelihatannya luas banget ya. Dari medis, IT, perhotelan, bisnis. Terus ada juga yang lagi ngetren kayak ESG, AI, e-sports, bahkan sains populer juga ada. Ini kayaknya ngikutin banget kebutuhan industri ya? Banget. Luasnya cakupan ini ya cerminan kebutuhan spesialisasi bahasa di banyak sektor sekarang. Dan ada tingkatannya juga. Oh ya? Ada level-levelnya? Ada. Mulai dari fundamentals, terus specialist, sampai expert. Tiap level dan tiap tipe tes ada standar kelulusannya sendiri. Plus, ada juga PVQC+. Itu khusus buat ngasah kemampuan ngomong, speaking. Oke, nah soal validasi nih. Kalau dari sisi akademis gimana? Katanya udah ada publikasi di jurnal ilmiah ya, kayak TSSCI di Taiwan, terus banyak riset juga dari kampus-kampus ternama kayak NTNU, NCKU gitu. Apa sih temuan utamanya? Betul, risetnya lumayan banyak. Secara konsisten ya, riset-riset itu menunjukin kalau PVQC ini ngasih dampak positif ke motivasi belajar siswa, terus ke pengalaman flow itu loh, kondisi pas kita fokus banget belajar, dan yang paling penting ya ke hasil belajarnya. Kelihatan peningkatannya secara terukur.
Jadi validasi akademisnya bisa dibilang cukup kuat. Metodenya efektif. Validasi akademisnya kuat. Tapi kan kadang teori di kampus beda ya sama di lapangan. Gimana penerimaannya di dunia kerja atau industri? Relevan nggak sih? Nah, itu dia poin pentingnya. Validasi nggak berhenti di riset akademis aja. Di Taiwan itu, lebih dari 25 universitas termasuk yang tadi disebut MTNU, NCUT, NFU, itu udah mengakui PVQC, entah sebagai syarat kelulusan atau dihitung kredit akademik, bahkan masuk daftar pengadaan Kementerian Pendidikan Taiwan loh. Wah, serius? Nasional kayak Reolution di Amerika, Arvin di India, bahkan di Indonesia juga ada PT Agung Polinugraha itu. Mereka mengakui dan menggunakan. Ini kan nunjukin kalau industri percaya PVQC bisa nyapin talenta dengan skill bahasa yang pas sama kebutuhan mereka. Sampai ada kompetisi skala besar juga yang didukung pemerintah daerah di sana. Wow. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, manfaat paling nyata buat pendengar kita, buat Anda yang mungkin lagi siap-siap masuk dunia profesional atau udah di sana, apa dong? Intinya sih, Anda dapat semacam jalur yang efisien dan terstruktur buat bangun kemampuan bahasa Inggris profesional yang benar-benar praktis dan relevan. Bukan cuma tahu, tapi bisa pakai. Ini kan langsung ngaruh ke daya saing ya, kemampuan komunikasi internasional Anda. Bener juga. Metode belajarnya yang cuma 10-30 menit sehari itu juga bikin lebih realistis lah buat orang sibuk. Terus umpan balik personalnya bantu Anda fokus kelemahan di mana. Dan yang paling penting, ini kayak jembatan gitu. Bantu ngurangin gap antara yang dipelajari di sekolah atau kuliah sama tuntutan praktis di dunia kerja. Oke, jadi singkatnya nih, PVQC itu kayaknya nawarin sebuah sistem yang udah terstruktur, udah terbukti juga, baik secara akademis maupun industri, buat kuasai kosakata teknis yang spesifik. Metodenya fokus ke efisiensi dan respons intuitif tadi ya. Tepat. Ini contoh bagus sih gimana penguasaan bahasa yang sangat tertarget kebutuhan industri itu bisa jadi aset penting banget dalam karir global sekarang ini. Nyambungin antara pengetahuan formal sama aplikasi di dunia nyata. Menarik banget ya pembahasannya. Nah ini sebagai penutup mungkin ya, ada pertanyaan dibuat Anda renungkan. Kalau kita lihat penekanan kuat PVQC ini kan di kosakata kunci yang paling relevan. Terus bangun respon intuitif, bukan sekedar hafalan seabrek-abrek gitu. Kira-kira pendekatan yang sangat fokus dan efisien kayak gini bisa nggak ya mengubah cara Anda mempersiapkan diri buat tantangan komunikasi yang spesifik di bidang profesional atau akademis Anda ke depannya? Coba direnungkan.